Halo, hai, kalian apa kabar? Selalu sehat, tetap semangat. Kali ini, channel Bimbel Stan Newton 6 akan membahas soal SKD TWK PKN Stan materi Pancasila. Apa saja? Ini dia. Yang pertama, pernyataan berikut benar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka kecuali A. Berasal dari masyarakat, B. Sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, C. Dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan kemajuan zaman, D. Masyarakatnya memiliki kebebasan yang terbatas, atau E. Berlakunya sistem hukum yang memadai. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN Stan? Gabung ke Bimbel Stan Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN Stan. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN Stan. Curi start persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN Stan dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN Stan pilihan nomor 1. Jawaban yang tepat adalah D. Masyarakatnya memiliki kebebasan yang terbatas. Ini dia pembahasannya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berasal dari masyarakat. Yang kedua, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan kemajuan zaman. Dan yang terakhir, berlakunya sistem hukum yang memadai. Selanjutnya, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila sehingga hal-hal berikut tidak diperbolehkan tumbuh di Indonesia kecuali A. Monopoli perdagangan, B. Persaingan bebas, C. Pengembangan kreativitas, D. Pengawasan dari pemerintah secara mutlak, atau E. Ketidakadilan dalam berusaha. Jawaban yang tepat adalah C. Pengembangan kreativitas. Ini dia pembahasannya. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, di mana kepemilikan individu diakui dan individu dibebaskan dalam berkreativitas. Sehingga dalam sistem ekonomi Pancasila sangat dilarang adanya monopoli perdagangan, persaingan bebas, pengawasan mutlak dari pemerintah, dan ketidakadilan dalam berusaha. Selanjutnya, sidang resmi kedua BPUPKI membahas tentang A. Anggota Kabinet Proklamasi, B. Rancangan UUD, C. Rancangan pembentukan Badan Keamanan Negara, D. Memilih presiden, atau E. Memilih menteri-menteri. Jawaban yang tepat adalah B. Rancangan Undang-Undang Dasar. Ini dia pembahasannya. Sidang resmi kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Anggota parlemen, B. Dasar negara, C. Bentuk negara, D. Bentuk pemerintahan, atau E. Sistem pemerintahan. Oke, kalau tadi sidang kedua, sekarang ditanyakan sidang pertama. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Dasar negara. Ini dia pembahasannya. Sidang resmi pertama BPUPKI belum mencapai kata sepakat tentang dasar negara, oleh karena itu dibentuklah Panitia 9. Selanjutnya, Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Paradigma pembangun, B. Paradigma pembangun, C. Falsafah pembangunan, D. Dasar negara, atau E. Pedoman hidup. Jawaban yang tepat adalah B. Paradigma pembangun. Ini dia pembahasannya. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional merupakan pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Selanjutnya, Pancasila berasal dari bahasa A. Cina, B. Melayu, C. Indonesia, D. Jawa kuno, atau E. Sanskerta. Jawaban yang tepat adalah E. Sanskerta. Ini dia pembahasannya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca berarti 5 dan sila berarti asas. Selanjutnya, pemegang kekuasaan negara tertinggi ada di
A. MPR, B. Presiden, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. DPR, atau E. MA. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah A. MPR. Ini dia pembahasannya. Kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat yang diwakili oleh lembaga tinggi negara yaitu MPR dan DPR, tetapi pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar seperti yang tertulis pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 2 ayat 1 bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan pasal 3, MPR mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Selanjutnya, beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya, atau E. Agama. Jawaban yang tepat adalah A. Pribadi. Ini dia pembahasannya. Beribadah dan menganut agama sesuai dengan kepercayaan merupakan contoh hak asasi pribadi. Selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah A. Kaum pria memiliki derajat lebih tinggi, B. Pemimpin dan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi, C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama, D. Kedudukan seseorang ditentukan oleh apa yang dimilikinya, atau E. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya. Jawaban yang tepat adalah C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama. Ini dia pembahasannya. Pernyataan yang sesuai dengan sila kedua yaitu manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama karena bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, atau E, 5. Jawaban yang tepat adalah D, 4. Ini dia pembahasannya. Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Oke, gimana? Itu tadi soal SKD Pancasila. Buat kamu yang mau masuk PKN STAN, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis. Buka Instagram Bimbel STAN Newton 6 atau kunjungi website newton6.com. Lagi cari bimbel online atau offline, silahkan hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi atau kamu bisa datang langsung ke alamat kami di Jalan Sejahtera A23, Juramanggut Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kali ini, channel Bimbel STAN Newton 6 akan menginformasikan tryout gratis di Bimbel STAN Newton 6. Bagaimana tata caranya? Ini dia. Yang pertama, buka Instagram Bimbel STAN Newton 6. Jangan lupa di follow. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, peserta dapat balasan WhatsApp. Jadi ketika kamu sudah mengechat CS tryout, kamu akan dapat balasan WhatsApp untuk daftar melalui link newton6.com. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jika persyaratan telah lengkap, kirimkan persyaratan ke nomor CS tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan dari CS tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout gratis di Bimbel STAN Newton 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Bimbel STAN Newton 6. Ya, Newton 6 saja.